Salam jumpa sahabat cerdas, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah sahabat cerdas, kita kembali lagi berjumpa dalam program bimbingan belajar untuk sekolah menengah pertama di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Nah sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama Kak Juwairiyah MPD. Assalamualaikum. Nah, hari ini nanti Kak Joy akan membahas topik tentang teks prosedur. Nah, sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Rahma akan menjelaskan bahwa kita akan belajar dengan model pembelajaran AIR, yaitu auditory, intellectually, dan repetition, yang artinya kita mendengarkan, kemudian kita menalar, dan kita mengulang kembali pembelajaran yang telah diberikan. Nah sahabat cerdas, ayo kita sama-sama mendengarkan pembelajaran ini bersama Kak Juwai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Juwairiyah, biasa disapa dengan Bu Juwai, ya panggilan ngetop saya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk materi kelas 7 ya Mbak Rama. Jadi kelas 7 kali ini kita akan ke materi teks prosedur. Teks prosedur. Kayaknya menarik ya Bu ya. Nah, yang dimaksud dengan awal nih Bu ya, sebelum kita masuk ke tentang ciri dan segala macam, apa sih Bu teks prosedur ini ya? Ibu apa kakak? Ini kan kakak kali ya. Kakak ya. Kakak aja lah. Boleh. Biar agak muda-muda gitu. Kan kita masih imut-imut. Imut-imut dari jauh lihat. Iya. Nah, kita masuk nih tentang apa yang dimaksud dengan teks prosedur itu. Oke. Teks prosedur ini kalau dulu ya Mbak Rahma ya, ini dulu materi kelas 8 sebelum K13 itu. Tetapi dulu sebutan atau namanya kita kenal dengan bahasa petunjuk. Jadi teks prosedur ini isinya itu materi yang berupa langkah-langkah untuk mengerjakan sesuatu, untuk mencapai tujuan. Jadi intinya teks prosedur ini adalah teks yang berisi tentang petunjuk untuk melakukan suatu kegiatan dengan tahapan-tahapan yang runtut. Nah, sementara kita untuk belajar menggunakan teks prosedur nanti, apa sih Bu yang akan diharapkan setelah kita mempelajari teks prosedur ini? Baik, setiap kegiatan itu memang ada tujuannya ya, terutama di sekolah itu kan kita ada KD namanya, ada kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik setelah kita melajari sesuatu. Untuk teks prosedur sendiri ini ada 4 KD yang harus dicapai setelah kita nanti berbincang-bincang membahas ini. Yang pertama, peserta nanti pendengar ataupun di rumah ataupun di sekolah wajib nanti bisa mengidentifikasi teks prosedur, kemudian bisa menyimpulkan isi teks prosedur, kemudian yang selanjutnya itu bisa menentukan unsur-unsur teks prosedur beserta ciri kebahasaannya, dan yang terakhir pasti setelah belajar percuma kalau tidak bisa ya Mbak ya, maka betul. Kita harapkan yang terakhir ini justru tujuan utamanya, anak-anak harus bisa menyajikan teks prosedur baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan. Nah yang lisan ini nanti yang paling menarik ini biasanya kalau sudah anak-anak di sekolah itu mereka dulu berkelompok membuat videonya. Wah, asik. Nah, buat video nanti ditayangkan ya. Oke, berarti itu adalah KD-nya ya. KD-nya, sementara kita nanti ininya Bu, ada indikator yang harus itu sudah masuk. Tujuannya itu indikatornya ya. Jadi kalau di KD-nya itu ada KD-KD yang di 3.5, 3.6, 4.5 dan 4.6 itu KD-nya. Intinya tadi menjadi indikator yang siswa harus bisa mengidentifikasi, harus bisa menyimpulkan isi, kemudian bisa menentukan unsur-unsur serta ciri kebahasaan. Kemudian yang terakhir tadi indikatornya siswa harus bisa menyajikan. Nah, itu sahabat cerdas sudah mulai paham ya untuk mengenai apa sih pengertian teks prosedur dan juga harapan dari Ibu Juwai setelah kita mempelajari tentang teks prosedur. Nah selanjutnya Ibu Juwai, katanya kakak kakak ya. Nah selanjutnya kakak mengenai apakah
teks prosedur ini mempunyai struktur seperti teks-teks yang lain. Ya, betul. Jadi setiap teks itu pasti memiliki struktur masing-masing. Begitu juga dengan teks prosedur. Teks prosedur ini memiliki unsur yang pertama itu judul. Harus ada judul ya? Harus ada judulnya. Jadi Oke. begitu orang membaca, memilih kan banyak nanti disajikan teks prosedur, mungkin di majalah-majalah atau di mana saja, atau di YouTube sekarang banyak. Apa yang mau dipilih oleh orang? Ini tinggal nanti cari judulnya. Misalnya judulnya cara menggoreng nasi, gitu. Cara membuat nasi goreng yang enak, nah itu judul. Iya, Cara paling memasak gampang. mie. Iya. Nah, itu paling enak sekarang udah ada Betul, tempatnya ya. betul. Tapi kan mungkin ada tips-tips tertentu supaya menjadi lebih nikmat. Gitu. Oke. Itu judul. Kemudian struktur yang kedua, pengantar. Jadi setelah judul ada pengantar. Diartikan pengantar ini sebagai sebuah pembuka. Misalnya tadi kalau saya menyebutkan cara membuat nasi goreng gitu ya, nanti pengantarnya, nasi goreng adalah salah satu jenis makanan yang sangat digemari oleh kaula muda misalnya, oleh anak-anak SMP misalnya. Nah itu bahasa pengantarnya. Kemudian struktur yang ketiga itu ada bahan dan alat. Nanti kalau kita akan membuat sesuatu, akan melakukan sesuatu, tentu ada penunjangnya, yaitu bahan dan alat. Kalau akan membuat nasi goreng tentu ada bahannya, ada nasinya ya. Kemudian ada bumbu-bumbu yang cabai, yang bawang dan seterusnya. Kemudian ada alat penggorengannya. Itu kalau untuk kompornya membuat juga ya Bu. Oh, Masa pasti. nggak ada kompornya? Nggak jadi nasi goreng. Benar. Nah, Oke. kemudian itu kalau membuat sesuatu ya Mbak ya. Ya. Nah, teks prosedur ini juga bisa untuk petunjuk melakukan sesuatu. Misalnya ini di kota kita nih, Bandar Lampung ini sekarang lagi digalakkan untuk bisa melakukan tarian-tarian daerah. Oh ya. Bisa bahasa petunjuk atau teks prosedur ini untuk melakukan kegiatan gerakan-gerakan tari daerah. Nah, pasti tetap ada alat-alatnya. Misalnya ya gamelannya gitu. Kalau bukan gamelannya ya mungkin musik yang berupa rekaman dan sebagainya. Kemudian yang keempat, strukturnya adalah tahapan. Ini bagian yang paling penting dalam teks prosedur. Tahapan-tahapan melakukannya setelah tadi ada bahan-bahannya, ada alat-alatnya, maka tahapan melakukannya ini yang tidak boleh tertinggal. Misalnya tadi Mbak Rama pengen masak mie, ada tahapan yang lupa, menuangkan bumbu kan jadi tidak enak. Betul. Atau tahapannya itu juga tidak boleh tertukar. Jadi harus berurutan ya Bu ya. Jadi nggak boleh dari 3 ke 4 ke 1 harus ada urutannya. Tidak boleh. Jadi satu harus komplit, yang kedua harus berurutan untuk tahapannya. Kemudian untuk yang kelima, nah untuk struktur yang kelima ini bersifat pilihan. Boleh ada, boleh tidak penutupnya ini. Penutup ini biasanya berisi misalnya penilaian untung rugi atau sekedar ucapan, misalnya selamat mencoba, semoga menghasilkan nasi goreng yang paling lezat, seperti itu. Jadi itu adalah pelengkap dari kegiatan dari awal sampai akhir, itulah penutupnya. Sifatnya menikmati pilihan, misalnya ya. Sifatnya pilihan itu boleh ada, boleh tidak untuk struktur yang kelima. Oke. Nah itu tadi kita sudah mengetahui struktur dari teks prosedur. Nah selanjutnya ada nggak ciri kebahasaannya dari teks prosedur ini sendiri? Ada ciri kebahasaannya. Nah, jadi setiap teks itu mempunyai ciri masing-masing, sehingga pada saat kita membaca sebuah teks itu kita udah tahu, oh ini nih teks deskripsi, oh ini teks fantasi misalnya, oh ini teks prosedur gitu ya. Jadi kan jadinya nanti. Iya, juga ya. Oke. Nggak apa-apa, itu clue untuk yang sisi kedua. Oke. Nah, sahabat cerdas, tadi kita sudah belajar, sudah mudah-mudahan paham ya untuk apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur, lalu juga apa yang diharapkan setelah kita mempelajari teks prosedur. Selanjutnya, yang terakhir tadi kita sempat juga menyinggung tentang ciri kebahasaan ya, agak lewat sedikit tapi nggak apa-apa. Nanti setelah ini kita akan masuk ke ciri-ciri dari teks prosedur. Oke.